Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa ulama'ina wa jami' abaina wa ummahatina wa jami' ikhwanina syarrillah lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mau baca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsana yawman qala ijtaztu birri mutawajjihan ila Sijistana sanatan as-sinina wa kana biha Abu Ja'far al-Khazin wa zurtuhu fadiyan bihaqqihi wa sanihi walamma in saraftu ittaba'ani bi raf'atin yusribuha yarwi fi raf'atin. Bismillahirrahmanirrahim. Man istahqara fi qada'i huquqil ikhwani ma yablughu ajrul istita'ati faqad aradaha litafsiri wal idafati bi anna al-ayyama la takadu tas'atu bi kullil muradi wa la tazulu min alatiha fil fasadi Malah tasulah. Dan Abu Sulaiman menceritakan kepada kami pada suatu hari, ia berkata, ijtaztu birrihi mutawajjihan, aku melewati dalam keadaan elok. Jadi Roy itu nama kota. Di Roy sampai sekarang di Iran bagian ya, termasuk kota yang mungkin di mana Al-Ghazali itu dilahir, itu di Roy, itu di Iran bagian tengah ya, mungkin ya bagian agak atas gitu. Oke. Istaztu birrayyi ya, mutawajjihan menuju iya ila Sijistana iya ke Sijistan serata min sinina pada suatu tahun dari pertama. Wakana bila Abu Ja'far al-Khazin, dan di sana terdapat Abu Ja'far al-Khazin. Fazurtuhu fadiyan haqqi wa sanihi, dan aku mengunjunginya pada keadaan tidak membawa apapun karena kebenarannya. Lahiqahu qadiyan lahiqahu wasannahu. Jadi fazurtuhu qadiyan lahiqahu wasannahu. Jadi saya berziarah kepadanya fadiyan ya, dengan tanpa tangan kosong, lahiqahu wasannahu, sebagai orang yang menemui dia, wasannahu, dan mengagumi dia. Lahiqahu wasannahu. Kalau lihaqqihi fazurtuhu lihaqqihi wa sannihi atau wasunnihi, kayaknya kok terlalu jauh ya. Terus Walamma in saraftu tabani bi raf'atin yusribuha, dan manakala aku meninggalkannya, ia mengikutiku dengan rok'ah itu ya satu lembar lah, satu kertas gitu, ataupun satu lembar tulisan begitu yang menemaninya. Yarwi firqati, ia meriwayatkan di dalam tulisan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim.
Manistaqarra, barang siapa yang meminta kehinaan fi qada'i hukukil ikhwani, pada ketentuan hak-hak saudaranya, ma ya belughu ajilul istita'ati, apa yang disampaikannya oleh orang yang tergesa-gesa dalam kemampuannya. Faqad aradaha litaksiri wal idafati, maka sungguh ia telah memunculkannya karena sebab kekurangan dan kesempitan. Di anal ayyama, karena bahwasanya di dalam beberapa hari, la takadu tus'afu bikulil maradi, hampir tidak diluluskan dengan setiap tujuannya. Wala tazulu, dan tidak hilang min adatiha, dari kebiasaannya, fil fasadi, di dalam kerusakan. Oke ya. Jadi Abu Sulaiman As-Sasani pada suatu waktu menceritakan kepada kita, dan kemudian dia ceritanya itu kira-kira begini, begitu ya. Qala, kemudian Abu Sulaiman As-Sasani bersabda atau berkata, saya waktu itu ada di Roy yang akan menuju ke Sistan. Nah, dalam perjalanan menuju Sistan pada suatu waktu di suatu tahun yang dia juga mungkin lupa tahun berapa, itu saya berziarah ke Abu Ja'far Al-Khazin, kan begitu. Kemudian setelah saya pamit, dia ya memberikan saya satu lembar hadiah berupa pesan, yang di dalam hadiah itu, di dalam tulisan itu isinya Bismillahirrahmanirrahim, manistahqarra fi qada'i hukukil ikhwani ma yablughuhu ajilul istita'ati faqad aradaha litaksir wal ida'ati li'annal ayyama la takadu tus'ifu bikullil murad wala tazula min adatiha fil fasad. Itu. Ini kira-kira tulisannya seperti itu, ya. Jadi kita mulai coba dari yang mudah dulu ya. Wala tazula, dan tidak akan pernah hilang waktu itu dari karakternya waktu itu, yaitu apa? Fil fasad. Jadi kecenderungan, menurut dia kecenderungan waktu itu, hari-hari itu adalah menuju kepada kerusakan, tidak pada lebih baik lagi. Menurut dia begitu. Jadi ya fil fasad intinya kan, menuju ke dalam banyak yang menuju ke arah kerusakan, begitu. Li'annal ayyama la takadu tus'ifu bikullil murad, karena sesungguhnya waktu itu selalu tus'ifu, apa tadi? Meluluskan. Karena waktu hampir waktu itu hampir ya memakan ataupun menghabiskan apa yang diinginkan, begitu. Faqad aradaha litaksiri wal ida'ati, dan ya di sini kembali kepada hak, itu kembali kepada apa ya, misalnya ajilul istita'ah begitu, atau hukukil ikhwan, itu manistaqarra fi qada'i hukukil ikhwan ma yablughuhu ajilul istita'ah, itu barang siapa yang menyepelekan, bener enggak istaqarra itu? Bener ya? Barang siapa yang menyepelekan dalam hal memenuhi hak-hak saudara dalam bentuk apa yang mestinya disampaikan segera karena ada kemampuan, begitu. Faqad araduha litaksiri wal ida'ah, maka sesungguhnya dia dalam upaya untuk menyia-nyiakan dan
menghabiskan. Karena sesungguhnya waktu itu akan selalu hilang bersama apa yang dikehendaki. Dan pada saat yang sama, waktu itu bisa jadi akan mengarahkan kepada kerusakan. Begitu. Jadi ini satu pesan bagaimana seseorang harus selalu katakanlah mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar, apalagi dalam konteks berkaitan dengan orang lain. Begitu. Hukukul ikhwan, itu hak orang lain. Apakah itu murid dengan dosen, guru, mahasiswa dengan dosen, guru dengan murid, Pak Lurah dengan masyarakat, Pak Duku dengan ini. Hukukul ikhwan, itu semua berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketika kita tidak mencoba menyegerakan untuk menyelesaikan itu, maka pada saat yang sama itu akan habis dengan sendirinya, dan itu berarti kehilangan waktu. Saya kira konteksnya itu. Jadi saya belum menemukan ini korelasinya dengan zuhud, begitu ya. Mungkin sepemahaman saya seperti itu. Oke, berikutnya. Wajaro yauman maka berarti Abu Sulaimana tadi silahkan mengunjungi dan telah lalu pada suatu hari ketika mengunjungi di hadapan Abu Sulaiman terkait ada sebuah cerita tentang hukum-hukum astrologi. Faqala, maka ia berkata, min tarifi ma zahara lana minha innahu waladun fi birati ibnu Rabatah, dari kemunculan berita baru bagi kami dari berita baru yang telah muncul bagi kami, minha di antaranya sesungguhnya terdapat seorang anak hijrati di dalam rumah Ibnu Nabatah. Fakilani, maka ia dikatakan kepadaku, lau akhaz tatali, jikalau engkau mengambil orang yang muncul. Fa'akhadtuhu, maka aku mengambilnya. Wa'aradtuhu ala Ali bin Yahya, dan memperbaharinya, menunjukkannya atas Ali bin Yahya. Fa'amala, maka mengamalkan. Waqawama, dan mendirikan. Waqala lana, maka ia berkata kepada kami, fima qala, pada apa yang ia katakan. Hadzal mauludu yakunu akzaban nasi, ini dilahirkan. Hadzal mauludu, ini dilahirkan. Yakunu akzaban hadis, karena untuk menjadi akzaban nasi, paling bohong manusia. Pada ajabana, maka hal tersebut mengherankan kami. Minhu iddaratul ayami, dari hatta tara'al gulamu hingga anak itu dewasa. Wa balagha wa kharaja sya'iran, dan telah sampai dan telah keluar syairan, syair. Kama tara, sebagaimana yang kau lihat, ma'dudan, yang dihitung fi asrihi, di dalam masanya. Semua ansyana lahu mustahsinan, dan yang membacakan kepada kami dengan bagusnya. Oke, jadi ya kita pelan-pelan. Oke, pada suatu hari di depan
Abi Sulaiman As-Sistasani ada pembicaraan tentang hal-hal yang berkait dengan astrologi atau ramalan, begitu ya. Jadi astrologi ini dalam arti ramalan, begitu kan, bukan astronomi tapi astrologi. Oke. Dia kemudian Abu Sulaiman berkomentar tentang masalah-masalah ramalan itu. Mintoriki, bener ya, mintoriki, torif. Mintori fi mawdhahara lana minha innahu waladun, begitu, innahu waladun fi jirati Abi Nubabah. Dari ujung apa yang muncul atau apa yang nampak di dalam ya, pada kita ya, dari sesungguhnya ada seorang anak di tetangga Abi Nubabah. Kemudian ditanyakan kepada saya, seandainya saja kamu mengambil at-tali pada anak itu yang baru muncul itu, yang baru lahir itu, fa akhadtahu, dan kamu mengambilnya, wa aradtahu, dan kamu menyerahkannya, ala Ali bin Yahya, terhadap Ali bin Yahya. Kemudian fa'amala, kemudian Ali bin Yahya itu melakukan dan menjelaskan, dan dia mengatakan kepada kita tentang apa yang dia katakan tentang anak itu. Jadi Abu Sulaiman mengatakan pada satu hari ada seorang anak yang ada di tetangganya Abi Nubabah. Kemudian dia katakan, seandainya saja anak itu diserahkan kepada Ali Yahya, begitu. Kemudian Ali bin Yahya itu melakukan tindakan-tindakan apalah begitu, meramalkan begitu, pasti Abi Yahya akan mengatakan begini, hadal maulud yakunu akdzaban nas, gitu. Dia dilahirkan akan menjadi seorang yang paling pembohong, gitu. Jadi dia meramal begitu terhadap anak itu, gitu kan, gitu. Maka kemudian heran saya dengan apa yang disampaikan oleh Abi Ali, begitu. Fadarat al-ayyam, maka kemudian waktu berlalu sehingga anak itu menjadi seorang pemuda, begitu, dan keluar darinya sebuah syair atau tentangnya sebuah syair. Sebagaimana kamu lihat di masanya dia, masanya anak ini, kemudian kami melakukan syair untuk dia sebagai upaya untuk memperbaiki. Jadi gini, ada dua setting cerita yang bisa kita ambil dari teks ini. Yang pertama, setting cerita kalau kita membaca teks-teks klasik, apakah itu di dalam buku-buku klasik lah intinya, ketika syair itu punya asbabun nuzul, gitu loh Mas. Syair itu punya asbabun nuzul. Ingat, tidak hanya Quran, apalagi hadis yang punya asbabun nuzul juga syair. Nah, ketika dia tahu asbabun nuzul dari syair itu, maka akan tahu maknanya syair itu. Nah, gitu loh. Jadi settingan yang pertama ini sebenarnya ingin menceritakan tentang sebuah syair yang latar belakangnya adalah
pengandaian seorang laki-laki yang diramal, seorang anak yang diramal begitu. Apakah itu nyata atau tidak nyata, tetapi syair itu kemudian dalam tanda kutip mencoba menolak ramalan itu. Nah, itu satu. Itu settingan bisa seperti itu. Yang kedua, teks ini bisa dimaknai betul-betul dia ingin menceritakan perjalanan anak itu. Sampai kemudian anak itu mendorong lahirnya sebuah syair. Jadi tidak syairnya tetapi anaknya. Gitu. Jadi dia menceritakan tentang anak itu bla 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 yang diramal sebagai aqdabin nas, kemudian dan seterusnya sampai kemudian melahirkan syair. Gitu. Tapi bisa jadi syair itu lahir dari sebuah latar belakang tentang anak tadi. Jadi tergantung pada kita mengambil dua settingan tadi, tergantung kepada kita mau menekankan makna yang mana. Itu kalau kita mencoba memahami konteks anaknya, berarti kita mengambil makna latarnya, baru kemudian syairnya. Tapi kalau kita coba ambil syairnya, ya berarti latar tadi akan membantu pemahaman tentang syair. Nah, ini satu penjelasan, begitu ya. Tetapi yang perlu saya catat bahwa sampai ke penjelasan dari ceritanya Abu Hasan gitu ya. Abu Hasan sampai dengan ceritanya Ali bin Yahya ini, kita belum tahu kemana arti daripada zuhud itu, belum juga kan gitu kan. Jadi kalau begitu syairnya seperti apa? Wa ta'khudhu min jawanibina al-layali kama akhadal kama akhadal ma'u minas sabahi amma fi aqalliha rajulun labibun amma fi ahliha rajulun labibun yahussu fayashtaki limal jarah alamal jarah tashmira fiha katwani wa hirmanil atiyati kan najahi wa man labisat turaba kaman alahu wa qad khada'akal anfusar riyahi wa kaifa yakiddu tuhjatun harisun yarul arzaqa fi darbil qidah. Ini syairnya seperti itu, begitu ya. Cuman kata-kata sebelum syair ada kata-kata summa ansyadna lahu mustahsinan. Jadi kemudian kami melakukan syair untuk maulud tadi mustahsinan dengan cara berhusnudzon atau berbaik sangka. Jadi dia mencoba membangun katakanlah praduga yang baik terhadap anak itu meskipun dilamar dalam katakanlah ramalan yang kurang baik begitu. Wa ta'khudhu, dan kamu mengambil min jawani binal layali, dari sisi-sisi malam kita begitu. Kama akhadal ma'u minas sobah, sebagaimana air mengambil kama akhodal masa. Ini kalau nggak pakai kacamata sudah payah. Kama akhodal masa minas sobah, sebagaimana sore mengambil pagi, begitu kan? Kamu mengambil sisi-sisi malam. Maksudnya apa? Ya
kamu seakan-akan mengambil makna-makna malam. Malam-malam itu bintang, kan begitu kan? Bintang itu adalah astrologi. Jadi wa ta'khudhu min jawanibil manam, dan kamu mengambil sisi-sisi malam. Seakan-akan kamu adalah representasi dari pengambilan makna-makna malam. Kenapa? Karena dikatakan kamu adalah bintang-bintang, ya, begitu kan? Dan seterusnya. Sebagaimana sore mengambil waktu pagi. Begitu. Ya. Amma fi aliha rajulun labibun yahussu fayashtaki alamal jarah. Sedangkan di keluarganya, apa? Ya, kalau keluarganya di sini kembali kepada malam atau jawanib malam, begitu. Ini kembali kemana haknya. Sedangkan di dalam ahlinya ada seorang laki-laki yang labib, yang penuh dengan kecerdasan atau penuh dengan kata hati, bisa juga gitu. Yahussu, yang merasakan, wayashtaki, kemudian mengadu alamal jarah, tentang sakitnya penderita. Gitu. Jadi ya maaf ya, kita harus free untuk memahami ini, dan kita harus berani, begitu. Jangan takut. Jadi anak yang divonis, nah gitu kan, anak yang divonis oleh sebuah perdukunan itu, dia divonis begitu, itu ya anda coba seakan-akan itu mudah saja menempatkan dia dalam sisi-sisi malam, karena divonis dengan perhitungan bintang-bintang, kan begitu kan. Mudah saja, sebagaimana sore diambil oleh pagi diambil oleh sore, mudah saja, tanpa ada apa itu kan. Padahal dia tentu tidak punya kemampuan untuk menolak dan seterusnya begitu. Padahal di keluarganya ada seorang laki-laki yang paham, begitu, yang tahu betul rasanya bagaimana susahnya ataupun sakitnya luka daripada tuduhan-tuduhan itu. Gitu. Arut tashmiru fiha kattawani wa hirmanil atiyati kan najah. Saya melihat atau saya berpandangan at-tashmiru fiha kan nawawi kan nawani atau kattawani. At-tashmiru tadi percepat, cepat-cepat, tergesa-gesa atau bersombong. Kalau tawani berlambat-lambat atau berkeliaran. Ya. Saya melihat bahwasanya ketergesaan di dalam konteks itu seperti keterlambatan, begitu. Wa hirmatil atiyati kad najahi, dan perampasan pemberian itu seperti halnya kemenangan, begitu.
Wa man labisat turaba kaman alahu. Dan orang yang memakai baju tanah kaman alahu, seperti halnya orang yang di atasnya. Begitu. Faqad waqad makhda'aka anfusar riyahi. Anfasur riyahi. Waqad, dan terkadang jiwa-jiwa yang menipu kamu, menipumu, itu menjadi angin yang sangat halus. Begitu. Wa kaifa yakiddu nuhjatuhu kharisun yarul arzaqu fi darbil qidah. Dan bagaimana orang bakhil itu bekerja keras dengan hatinya yang memandang rezeki itu dengan memukul bara api. Ini. Wa kaifa apa yakiddu? Bekerja keras. Yalidhu waswabu 'anil lati. Wa qad yakiddu muhjatahu harisun. Dan bagaimana orang yang yaro al-arzaqo fi daribil qidah, seperti halnya orang yang melihat rezeki-rezeki di dalam memukul bara api yang dipukul-pukul. Nah, gitu caranya. Bagaimana seperti halnya orang melihat bara api yang dipukul-pukul. Penuh bahasa simbolik gitu. Yang jelas menurut saya bisa dipahami bahwa persepsi seseorang tentang satu objek tertentu itu ya kalau tidak benar sih sudah pasti bisa jadi kan begitu. Tetapi masalahnya persepsi itu kemudian sudah menjadi katakanlah menjadi karakter gitu loh, menjadi jadi gampangannya itu asumsi ataupun persepsi orang terhadap sesuatu itu apakah itu benar ataukah itu salah, itu justru menunjukkan apa ya istilahnya, mungkin ada ruang kontradiksi, anomali yang saling berbenturan di dalamnya begitu, dan kita seakan-akan itu normal saja begitu. Itu yang saya pahami seperti itu. Jadi dia ya coba aja ya, aro at-tashmiru fiha kanawati, saya melihat ruang cepat seperti halnya lambat-lambat begitu. Wahirmanil atiyati kan aja gitu. Mencegah pemberian itu sebagaimana halnya sebuah kesuksesan gitu. Ini waman labisa turab kamanah, orang yang memakai lumpur itu seakan-akan orang yang tinggi. Jadi ada kontradiksi, ada anomali. Syair ini menunjukkan anomali itu. Begitu. Jadi ya sebenarnya sensenya hampir sama. Zoharo. Jadi coba kita di awal sekali itu malakaz zohir mamlukul batin. Kamu memiliki yang zohir tetapi
kamu batinmu tidak dimiliki yang lain. Jadi ya maaf, dari tadi saya ingin di mana zuhudnya, gitu. Tapi dia selalu mengatakan bahwa zuhud itu sesuatu hal yang kompleks, yang rumit. Karena apa? Karena ada anomali-anomali di dalam kehidupan itu. Gitu. Jadi apakah sesungguhnya zuhud itu adalah sebuah anomali? Nah, gitu. Itu yang ingin dia katakan. Saya kira seperti itu pada akhirnya, gitu. Jadi contoh begini ya. Saya punya mobil Mercy bagus. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya zuhud, begitu. Jadi saya tidak merasa memiliki Mercy itu. Bener gak? Ada anomali. Itu. Katanya tasawuf modern itu boleh kaya. Gitu. Jadi kaya dan apa gitu, tetapi saya lomang, tetapi iya, saya mencoba untuk loman kan. Kasih apa gitu kan. Wah, saya besok akan dum zakat gitu, bagi-bagi zakat sekian ribu orang. Saya berikan ini satu orang misalnya 50.000. Itu apa? Ada struktur anomali di situ. Kan begitu kan? Ada ruang-ruang anomali. Anda merasakan itu. Dan sejak kemarin juga saya katakan bahwa ketika Anda lama-lama berwirid di dalam kamar, itu justru semakin banyak problem itu. Ini semakin menunjukkan itu. Jadi syair ini menunjukkan itu juga sebenarnya. Zuhud itu tidak sekedar meninggalkan dunia. Gitu loh. Dia ingin mengatakan begitu. Karena orang meninggalkan dunia itu akan terjadi dalam konteks, maaf saja ya, dalam tanda kutip, kemunafikan. Gitu loh. Kemunafikan di satu saat dia membutuhkan dunia, tapi pada saat yang sama dia harus berpura-pura untuk meninggalkan dunia. Saya kira ada struktur seperti itu yang ingin disampaikan. Maaf, menurut pemahaman awal saya. Karena saya dari tadi ingin mengatakan zuhud itu di mana, itu kan. Tetapi dia selalu menghindar dari pemahaman zuhud secara tradisional. Dia melanglang kemana-mana tentang abstraksi atau animasi tentang anak yang dikatakan pembohong oleh seorang dukun, begitu. Kemudian anak itu diceritakan, dilagukan begitu di dalam ruang-ruang yang penuh dengan anomali. Anomali itu benturan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain, yang menjadikan konflik gitu. Yang tatanan yang konflik antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Itu terjadi di situ. Itu namanya anomali. Begitu. Sama dengan akhodal masa minas sobah. Jadi ketika sore diambil oleh pagi, pagi diambil oleh sore, itu kemudian Anda mengatakan apa? Gitu. Kemudian yang berhak itu yang mana? Gitu. Ketika orang zuhud kemudian katakan baik, tapi pada saat yang sama dia masih membutuhkan dunia. Kemudian apa? Nah, kan begitu. Itu seperti itu menurut saya. Arahnya ke situ. Maka sama dengan yarul arzak fi darbil qidah itu. Dia melihat rezeki di dalam semburan api. Jadi ada rezeki tetapi ada darbil qidah. Ada ruang panas yang menyala-nyala gitu. Tapi rezeki gitu. Ya sebenarnya sangat mungkin terjadi dalam konteks diri kita. Jujur saja itu ya contoh misalnya lah, anggap saja kami yang di birokrasi kan begitu kan. Yang di birokrasi, UIN kan birokrasi. Wah, sengit kan pertarungan.
begitu kan, namanya dorbil kidah kan, gitu kan, betul-betul sengit itu persaingan itu kan. Iya, tapi pada saat yang sama kan kita berpikir, wah ini tunjangannya sekian, jadi dekan sekian, jadi rektor sekian, bener enggak, rezeki kan. Tetapi pada saat yang sama apa yang kamu lihat? Dorbul kidah. Jadi kepala desa dapat bengkoknya sekian, sawahnya sekian, kan begitu kan. Sekitar rezeki itu, wah rezeki pangkat, rezeki derajat. Tapi pada saat yang bersamaan dorbul kita, ada bara api yang konflik antar keluarga, konflik antar teman, saling membunuh. Itu. Bisnis juga begitu. Saya jadi pedagang Lamongan, saya harus ke dukun, gitu, begitu kan. Kemudian dari dukun, ini tolong beras ini sampai nanti ubur-uburi di pedagang sana tuh, biar nggak laku sana tuh. Sana tuh. Jadi saya malam-malam ubur sana. Nggak laku sana, sini laris. Itu rezeki, tetapi pada saat yang sama dorobul kita. Jadi ada anomali sesungguhnya. Dia ingin mengatakan, jangan-jangan zuhud itu seperti itu. Sesungguhnya ada ruang anomali yang kalau kita tidak sadar itu justru ya ketipu, begitu, ketipu. Anda sholat sunnah lama sekali begitu di sini, begitu, di depan anak-anak itu sambil bawa tasbih. Bukan berarti saya nggak boleh sholat sunnah di sini. Silakan kamu sholat sunnah semuanya. Itu, tapi lama, sementara yang lain ngobrol, kamu sholat sunnah di situ. Hati-hati. Di situ ada ruang anomali. Apakah Anda jatuh kepada keriaan, begitu, dalam konteks kebaikan, atau Anda sedang mencoba untuk apa? Dan seterusnya. Ini problem. Ini problem. Dia tidak ngasih solusi, tapi dia masih dalam ruang problem-problem yang dia hadapi. Oke, saya kira seperti itu pemahaman yang harus berani saya harus tafsirkan seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, ya saya tidak tahu yang apa gitu. Bisa jadi Anda menafsirkan yang berbeda. Tapi syair itu selalu memberikan makna-makna simbolik. Nah, ingat ya, makna-makna simbolik daripada makna-makna yang realis. Tidak, hampir jar. Tola al-badru alaina min saniyatil wada, wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Itu kan bahasa simbolik kan. Telah muncul bulan, padahal al-badru ay nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syair kan begitu kan. Oke ya. Berikutnya summa Tuhan Ibnu Nabata Faqaroli ya wa qultu li Abi Sulaiman yawman ansyadna Abu Zakaria As-Suwaimiri an Ibnu Samkah Al-Qami an Ibnu Maharibul Lusufi li nafsihi sadaqtu 'ani dunya ala hubbi dunya wala budda min dunya liman kana fid dunya Fa'atfa'uha anni bikafi malalatan Wajibha jadbal mukhadi'in bil ukhra Faqala hadha kalamun Raqiqul hasyati Husnul tali'in Maqbulu surati Yadullu ala dihnin sofin Wa qarihatin syarifatin Wa ikhtiyarin mahmudin wadihni nasi'an wara'yin bari'an thumma unzur ila qawli syekhina Abi Zakaria Yahya ibn Adi fa innahu ansyada yawman li Khalidil Qad. Kemudian Ibnu Nabatah melakukannya faqarroli biha dan saya mengakui
dan dia mengakuinya padaku. Dan saya bertanya kepada Abu Sulaiman pada suatu hari, Abu Zakaria As-Sumri telah mendendangkan syair pada kita. Abu Zakaria Ansori dari Ibnu Samkal Qomi, dari Ibnu Maharib Aifai Yusuf pada dirinya. Telah saya palingkan atau saya hindari tentang dunia dengan mencintai dunia, dengan tidak mencintai dunia, dan tetap dari dunia itu bagi orang-orang yang ada di dalam dunia. Dan saya meninggalkannya, wadfa'uha, dan saya meninggalkan dunia jauh dariku dengan penyangkalan, malalatan, seperti orang yang kebosanan. Wajib buha, dan saya menarik dari dunia. Jadbal mukhadi'i, sebuah tarikan yang menipu, bil ukhra, dengan yang lain. Kemudian Abu Sulaiman berkata, perkataan ini itu adalah kalimat yang bagus perspektifnya, baik datangnya yang baik, yang muncul makbulu surati, yang gambarannya itu dapat diterima, yang menunjukkan atas jiwa yang suci dan bakat yang mulia dan usaha yang terpuji, hati yang murni dan pandangan yang cakap, yang luas atau yang luas. Iya, yang positif, bari itu positif ya. Kemudian lihatlah kamu pada perkataannya Syekh Abu Zakaria Yahya bin Adi, maka sesungguhnya dia mendendangkan syair pada suatu hari kepada Khalid Al-Khatib. Iya, oke. Jadi tadi itu ya, ketika dia kemudian menunjukkan anomali tentang ruang-ruang yang dianggap sebagai distinktif antara meninggalkan dunia dengan jatuh kepada dunia. Ya, saya bilang tadi ada anomali-anomali, ada penipuan-penipuan, seterusnya. Maka kemudian seorang filosof jujur saja, gitu loh. Dia berani mengatakan sodaftu anid dunya ala hubbid dunya wala budda min dunya liman kana fid dunya. Jadi saya bisa meninggalkan dunia, saya tidak mencintai dunia, tetapi kita harus sadar ketika kita masih ada di dunia, ya tidak bisa tidak bahwa kita bagian dari dunia itu. Jadi ya itulah fakta, itu fakta yang realistik. Dia ingin mengatakan seperti itu. Nah, artinya apa, Mas? Sebenarnya kita harus paham betul antara ruang-ruang etik di satu sisi dan ruang-ruang katakanlah ontologis di sisi yang lain. Itu sebenarnya kita di wilayah zuhud itu di wilayah apa sih? Wilayah ontologis atau wilayah etik? Nah, seakan-akan zuhud itu ada dalam ruang epistemik atau ruang ontologis, bahwa orang itu betul-betul bisa meninggalkan dunia secara hakiki. Ini yang filosof tidak logis. Kenapa? Karena dia masih ada di dunia. Kalau orang di dunia butuh makan, butuh berpakaian, butuh nilai, gitu loh. Butuh penilaian, butuh dinilai, butuh disanjung. Jadi sebenarnya bukan ruang ontologis problem. Ada di ruang moral, di ruang etika.
Kalau ruang etika ini kita mau jujur, ya kita perbaiki dulu ruang ontologisnya. Kita tidak boleh munafik bahwa kita butuh makan, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Harus gitu. Jadi kita tidak, ya tadi itu. Jadi, lah, sesungguhnya nilai-nilai moral apa yang kita berikan, yang kita coba bangun. Jangan kemudian kita berbicara tentang zuhud, tetapi ketika kita menerima amplop itu dilihat dulu amplopnya itu si kipiru, masa loh, ini yang dimaksud. Dia bicara ontologis, bicara epistemik, bicara tentang konsep-konsep yang high tentang zuhud itu, tetapi secara moral dia tidak membangun itu. Lah mestinya kita harus tempatkan zuhud itu ada di dalam ruang moralitas, bukan di ruang-ruang yang bersifat tadi itu, yang kesannya mencoba untuk menjadi anomali, terjadinya anomali gitu. Makanya ya fa'adfa'uha apa tadi? Meninggalkan kau. Fa'adfa'uha anni bikafa malalatin. Jadi kalau saya mengatakan saya menolak dunia, maka ya saya harus capek sekali menolak, jenuh itu. Tapi tidak bisa itu, karena bukan persoalan itu. Ingat, bukan persoalan menolak dunia. Kalau ini ruang ontologis ini ruang bukan ontologi, tapi ya ruang apa ya, ruang prinsipal ontologis bahkan mungkin ya. Bahwa orang itu harus lepas dari dunia hakiki. Nah, ini yang nggak bisa sebenarnya. Wa uzdibuha jadbal makhadhi. Apa jadzaba itu? Jadzaba. Menarik. Dan ya ketika itu dilakukan, maka dia akan uzdibud dunya bil makhadhi. Jadi dia akan menarik dimensi-dimensi kebohongan di dalam kehidupan. Keliruannya di situ. Ya maaf ya. Mungkin secara sederhana bagaimana Abu Sulaiman dan Abu Hayyan mengkritik konsep zuhud yang dikira ada dalam ruang ontologis manusia, bahwa dia bisa keluar dari dimensi keduniaan secara hakiki. Kemudian dia bertemu dengan Tuhannya sebagai orang yang zahid, kan begitu kan, yang dekat dengan Tuhannya karena dia meninggalkan dunia. Itu kan ruang ontologis itu. Nah, bagi dia tidak. Dia tidak begitu. Zuhud sesungguhnya ada pada ruang moralitas, etik. Artinya apa? Yang namanya etik itu dia sah-sah saja menggunakan dunia, pakai dunia, bergelut dengan dunia. Itu ruang etik. Itu ruang moralitas. Yang penting jangan sampai melebihi aturan-aturan sosial, jangan sampai melampaui tatanan-tatanan moral di masyarakat itu. Begitu. Itu sebenarnya pemahaman yang ingin coba dibangun oleh Imam Abu Hayyan atau Haizi, begitu. Oke. Sedikit lagi coba ada syairnya lagi. Nastu adri atau lalaini kaifan yadri bila kaman yatarangko lau tafarrautu listiqolan tilaini wali ra'ain nujumu kuntum mukhallan. Saya tidak mengetahui panjangnya
malaku atau tidak. Bagaimana orang yang bertemu mengetahui hal-hal itu? Jikalau saya menghabiskan untuk di dalam panjangnya malam dan memandang bintang-bintang, kuntu saya mukhallan, itu orang yang sepi. Maka saya orang yang sepi. Ya, saya tidak tahu maknanya ya, tapi maksudnya secara harfiah tadi sudah hampir semuanya benar. Lastu adri atala laili amla. Saya tidak tahu apakah saya tahu tentang panjangnya malam saya atau tidak. Kaifa yadri bidzaka man yatalaqqa. Dan bagaimana orang yang tahu ketika dia ada bersama malam itu, begitu. Jadi ketika jadi ya begitu. Ketika dia bersatu dengan malam, dia tidak tahu apakah dia tahu bertemu dengan malam itu atau tidak, gitu. Lau tafarraqtu lastatala layali wali ra'yin nujumu kuntu mukhalliyan. Seandainya saya mengosongkan diriku untuk bersama panjangnya malamku, untuk menjaga bintang-bintang, begitu, kuntu mukhallan, maka kami akan sepi. Ya kalau kita suka puisi-puisi atau sering sekali 2 kali membaca puisi, ya dalam renungan yang paling mendalam, begitu. Saya tidak tahu apa bedanya antara malam dan saya, begitu kan? Iya. Ketika malam itu mengidentifikasi nama saya, atau justru ketika malam meniadakan nama saya. Ketika saya dengan malam itu menjadi satu kesatuan, maka sesungguhnya siapa yang mengetahui malam, dan apakah malam yang mengetahui saya ataukah saya yang mengetahui malam? Ini coba anda bagaimana tentang aku dan malam, kan begitu kan? Ini kalau dalam analisis puisi kan begitu kan, aku dan malam. Nah, malam mengisi keakuan aku, ataukah aku yang mengisi kemalaman sebuah malam? Aku dan malam itu menjadi satu kesatuan. Nah, identitas aku ada di dalam malam, dan identitas malam hanya ada dalam diri aku. Nah, ini sok analis puisi gitu. Tapi maksud saya sebenarnya problemnya sama, bahwa malam dan aku itu kira-kira pertanyaannya apakah harus dipisah dan memang tidak bisa disatukan, ataukah memang kedua-duanya harus menjadi satu kesatuan? Kalau saya pribadi justru sebaliknya, bahwa malam dan aku itu dipisah, begitu. Jadi malam dan aku itu dipisah, begitu. Kalau tidak dipisah menjadi satu, maka sesungguhnya aku saya itu nggak ada. Jadi akhirnya nanti wa kuntu mukhalliyan. Kalau farraghtu ila katakanlah panjangnya malam, saya curahkan ke panjangnya malam, maka saya menjadi tidak ada. Loh, artinya apa? Zuhud itu tidak bisa orang mengatakan saya ini lepas, saya bersama Allah, maka saya menjadi tidak ada. Gitu loh. Ke situ. Jadi
Dan itu tidak logis. Gitu loh, tidak logis. Karena meniadakan peran aku. Sama dengan identitas malam dan aku. Kita bergulat dengan aku dan malam. Anda ingin mengatakan bahwa Anda ingin berpura-pura sombong bahwa diriku hilang bersama malam. Gitu. Allah, ini apa gitu? Malam yang penuh dengan bersama dia maksudnya. Nah, itu apa? Seakan-akan diri kamu lenyap hilang. Kalau lenyap hilang ya menjadi tidak ada. Justru malam itu mengidentifikasi peran kamu. Begitu. Jadi justru ada. Aku itu bagi saya harus ada. Kalau dia menyatu menjadi tidak ada. Dan ini kalau tidak ada aku sudah hilang. Sudah maksudnya tidak ada itu. Kemudian bahas apa? Wong akunya sudah nggak ada kok. Lah, ketika zuhud itu betul-betul tidak butuh, berarti sesungguhnya keakuan itu tidak ada. Padahal dia masih ada. Gitu loh. Kalau dia masih ada, tidak boleh dia tidak ada. Kalau dia masih ada, berarti masih ada dalam ruang dunia. Begitu. Secara ontologis itu dia tidak bisa lepas. Makanya, maaf, dalam tanda kutip mungkin saya keliru kalau memahami zuhud dalam ruang ontologis. Sehingga dia tidak butuh dunia, seakan-akan dia sudah tidak ada dan lepas. Zuhud itu sekedar ruang atau ada dalam ruang moralitas. Dia masih bersama dunia, tetapi bagaimana dia menjaga nilai-nilai moralitas dalam berhubungan dengan dunia. Begitu. Itu saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.